Ketika orang awam terlalu banyak bicara agama, disitulah fitnah dimulai. Agama adalah cahaya, tetapi cahaya yang berada di tangan orang yang tidak memahami hakikatnya bisa berubah menjadi api yang membakar dirinya sendiri dan orang lain. Karena itu, para ulama sejak dahulu selalu mengingatkan bahwa tidak semua orang harus berbicara tentang agama. Ada yang tugasnya mendalami ilmu, ada yang tugasnya mendengar, mengamalkan, lalu menjaga hati agar tetap lurus di hadapan Allah. Orang awam tidak perlu merasa harus menjadi ahli dalam setiap persoalan agama. Tidak perlu sibuk berdebat tentang hukum, apalagi merasa paling benar dalam menafsirkan ajaran. Cukuplah ia beriman dengan benar, berislam dengan benar, menjaga salat, memperbaiki akhlak, mencari penghidupan yang halal, memperbanyak ibadah, dan menjaga hati agar tetap rendah di hadapan Allah. Keselamatan agama sering justru lahir dari kerendahan hati untuk berkata, "Saya tidak tahu." Mari kita tanyakan kepada ulama. Allah Ta'ala berfirman, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Referensi Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 43. Allah juga berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Referensi Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 36. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam urusan agama, posisi orang awam adalah belajar dan bertanya kepada ulama, bukan berbicara tanpa dasar ilmu. Imam Malik bin Anas pernah ditanya puluhan persoalan agama. Dalam banyak riwayat beliau berkali-kali menjawab, "Saya tidak tahu." Referensi Ibnu Abdul Bar, Jami Bayan Al-Ilm wa Fadli, pembahasan adab ulama dalam berfatwa, padahal beliau adalah imam besar Madinah dan guru para ulama. Namun justru karena keluasan ilmunya, beliau sangat berhati-hati dalam berbicara agama. Imam Syafi'i juga mengingatkan bahwa berbicara atas nama agama tanpa ilmu termasuk dosa besar, sebab dampaknya bisa menyesatkan manusia lain. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa keselamatan masyarakat umum terletak pada kesederhanaan iman dan menjauhi perdebatan teologis yang rumit. Beliau menyebut 3 prinsip penting bagi orang awam. Pertama, at-tashdik, yaitu membenarkan ajaran agama dengan iman yang lurus dan penuh penerimaan. Kedua, al-itiraf bil-adz, yaitu menyadari keterbatasan diri dalam memahami rahasia dan kedalaman ilmu agama. Ketiga, as-sukut, yaitu menahan diri dari berbicara dan berdebat tentang perkara agama yang tidak dipahami. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Kitab Qawaid Al-Aqaid. Imam Al-Ghazali, Iljam Al-Awam an Ilm Al-Kalam. Dalam kitab Iljam Al-Awam an Ilm Al-Kalam, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa terlalu banyak membuka perdebatan filsafat dan ilmu kalam kepada orang awam justru dapat merusak kesucian iman mereka. Beliau mengibaratkan hati orang awam seperti kaca bening. Jika dijaga, ia memantulkan cahaya iman. Tetapi jika terus dilempari syubhat dan perdebatan, ia menjadi retak dan keruh. Karena itu para ulama salaf lebih menekankan ibadah, akhlak, keikhlasan, adab, dan amal saleh daripada perdebatan yang tidak perlu. Hari ini banyak orang terlalu mudah berbicara agama hanya karena membaca 1-2 kutipan, menonton potongan ceramah, atau merasa sudah memahami dalil. Padahal memahami agama bukan sekadar hafal teks, tetapi juga memahami konteks, metode pengambilan hukum, tujuan syariat, dasar-dasar ilmu fikih, bahasa Arab, serta kedalaman hikmah para ulama. Akibatnya lahirlah kegaduhan, mudah mengkafirkan, mudah menyalahkan, mudah memvonis bidah, bahkan merasa dirinya paling suci. Padahal para ulama besar justru semakin berilmu, semakin tawadhu. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam." Referensi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama." Hingga ketika tidak tersisa ulama, manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Referensi Sahih Bukhari nomor 100, Sahih Muslim nomor 2673. Hadis ini sangat relevan dengan zaman sekarang. Orang awam yang berbicara agama tanpa dasar yang kuat bukan hanya bisa sesat, tetapi juga menyesatkan. Dan itu jauh lebih berbahaya. Sebab dosa pribadi mungkin berhenti pada dirinya sendiri. Tetapi ucapan agama yang salah dapat diwariskan, disebarkan, dipercaya, lalu menyeret banyak orang kepada pemahaman yang keliru. Karena itu jalan yang paling selamat bagi orang awam adalah hormat kepada ulama, belajar secukupnya dengan adab, memperbaiki diri, memperbanyak amal,
menjaga lisan, dan tidak merasa wajib berkomentar tentang semua persoalan agama. Pada akhirnya, Allah tidak akan bertanya kepada orang awam mengapa ia tidak menjadi ahli debat agama. Tetapi Allah akan bertanya, bagaimana salatnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ia mencari nafkah, dan bagaimana ia menjaga lisannya dari menyakiti serta menyesatkan manusia lain. Maka tidak perlu gelisah bila tidak menjadi ustadz media sosial. Tidak semua orang dipanggil untuk tampil berbicara di depan publik. Ada yang kemuliaannya justru tersembunyi dalam keikhlasan hidup sehari-hari. Bekerja dengan jujur, menjaga salat, menafkahi keluarga dengan rezeki halal, membantu sesama, membaca Al-Quran dengan tenang, serta beribadah tanpa riuh pujian manusia. Menjadi hamba yang taat sering jauh lebih mulia daripada menjadi orang yang pandai berbicara, tetapi miskin adab dan ilmu. Sebab di sisi Allah, ukuran kemuliaan bukan seberapa banyak seseorang berbicara, melainkan seberapa tulus ia menjalani hidup dalam ketaatan. Betapa banyak orang sederhana yang tidak dikenal manusia, tetapi dikenal mulia di langit karena keikhlasannya. Dan betapa banyak orang yang terkenal karena lisannya, namun justru celaka karena ucapan yang tidak dijaga. Tidak semua orang harus menjadi penceramah, tetapi setiap orang wajib menjadi hamba yang baik. Kadang seorang petani yang jujur, pedagang yang amanah, guru yang ikhlas, atau ayah yang bertanggung jawab lebih dicintai Allah daripada orang yang gemar berbicara agama, tetapi hatinya dipenuhi kesombongan. Refleksi, jangan terlalu sibuk ingin dianggap paling tahu agama, sampai lupa memperbaiki diri sendiri. Jangan terlalu bernafsu berbicara atas nama Tuhan, sampai lalai menjadi hamba yang taat kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, manusia tidak akan ditanya berapa banyak ia berdebat, tetapi berapa banyak ia taat.